selamat datang kembali di channel aku. Untuk video kali ini aku akan menceritakan kasus yang terjadi di Lampung, di mana kita kan habis lebaran ya. Minal aidin wal faizin dulu, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf nih kalau selama aku bikin konten ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian. Dan terima kasih yang udah nonton aku sampai sekarang. Walaupun si Natasha ini nguploadnya bolong-bolong, mohon maaf ya. Semoga setelah ini aku konsisten dan nguploadnya tidak bolong-bolong lagi. Oke, minal aidin wal faizin sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat merayakan Hari Idul Fitri 1445 Hijriah untuk kita semua. Karena habis lebaran, jadi kita dilarang marah-marah kan sebenarnya. Tapi kasus yang aku bahas kali ini mustahil sekali tidak bikin tensi kita semua naik ya. Darah tinggi dengernya. Dimana kasus ini terjadi di Lampung dan ada seorang istri yang kehilangan nyawanya di tangan suaminya sendiri karena alasan yang sungguh tidak masuk akal dan tidak bisa diterima dari sisi manapun. Buat kalian yang penasaran sama kasusnya, mari kita emosi bersama. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tarik nafas, buang, siapkan emosi dan caci maki yang kalian keluarkan terhadap pelaku kejahatan kali ini. Dimana kali ini kasusnya terjadi di Desa Trirahayu, Kecamatan Negeri Katon, RT 16 RW 3 pada tanggal 17 April 2023, tepatnya pada hari Senin, di mana seluruh warga kampung di sana digemparkan dengan ditemukannya seorang wanita yang bersimbah darah dan penuh dengan luka bacokan akibat ulah suaminya. Ini baru di awal aja udah kayak mau nyumpah serapah gitu kan. Tapi tahan dulu sampai kalian tahu alasannya. Jadi di Desa Trirahayu Lampung ini tinggal sepasang suami istri, di mana suaminya bernama Ardiansyah berusia 32 tahun dan istrinya bernama Endang Suwarsih berusia 30 tahun, dan mereka tinggal bersama orang tua si Ardiansyah dan satu orang anak mereka. Keluarga mereka ini awalnya baik-baik saja, adem ayem aja ya, seperti banyak keluarga lainnya lah gitu kan. Tapi yang sering membuat mereka cekcok ini adalah permasalahan ekonomi. Karena si Ardiansyah ini adalah buruh serabutan gitu loh. Jadi dia ini pengangguran tapi nerima pekerjaan dari mana-mana aja. Kadang jadi kuli bangunan serabutan, kadang jadi ini, jadi itu, ya pokoknya apa aja diambil karena kan nggak punya kerjaan tetap kan. Nah, pada saat kasus ini terjadi, Ardiansyah ini tengah bekerja di kebun, jadi kayak bantu-bantu kebun tetangganya atau segala macem, dan sudah tidak pulang selama 3 hari. Nah udah nih, sebelum kita masuk ke kronologi kasusnya, aku akan menceritakan sedikit nih bahwa sekali lagi aku tekankan, karena kepala keluarga dari keluarga mereka ini, si Ardiansyah ini pengangguran dan gak punya pekerjaan tetap, otomatis ekonomi mereka juga tidak stabil kan. Bahkan konon katanya untuk makan saja mereka ini kesulitan. Untuk makan ayam, makan ikan, ataupun makan daging, itu tuh termasuk makanan yang sangat mewah untuk keluarga kecil mereka ini, saking gak ada uangnya gitu loh. Nah semuanya kan aman-aman aja nih, walaupun ekonominya menengah ke bawah, terus untuk makan yang enak aja susah, ya mereka masih bertahan aja, masih baik-baik aja. Sampai suatu hari pada bulan Ramadan tahun lalu, karena masalah makanan juga lah, tragedi mengerikan ini terjadi dan menyebabkan salah satu di antara suami istri ini kehilangan nyawanya. Nih aku mau menceritakan sedikit kronologinya ya. Kronologinya tuh tidak terlalu panjang dan tidak terlalu detail, karena mungkin sudah banyak orang-orang yang menceritakan kasus ini kan. Aku cuman mau menceritakan sekilas lagi aja ke kalian, dan semoga aja dari cerita ini ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Kayak kalian dengerin dulu aja deh. Jadi kronologinya pada saat itu adalah dimana pada tanggal 16 April 2023
Ardiansyah yang baru 3 harian ini pulang dari kebun ya kan, itu bulan Ramadan tuh pada saat itu kan, lagi puasa nih ya kan, mau siap-siap sahur dong pastinya malam itu. Nah jadi si Ardiansyah ini ngomong nih sama sang istri si Endang, "Bu, nanti tolong ya Bu bangun sahur, masakan ayamnya nanti aku potong, jadi kamu tinggal masak aja ya." Ardiansyah ngomong gitu ke istrinya Endang. Nah sang istri menyanggupi permintaan suaminya. Tapi ternyata ketika jam 2 dini hari waktu sahur besoknya, sang istri tidak melakukan apa yang diperintahkan suaminya. Nah, jadi pada tanggal 17 April 2023 itu, kan udah dini hari masuknya besoknya ya, 17 April 2023. Bener dong. Nah, Ardiansyah ini membangunkan istrinya ya kan untuk masak ayam sesuai permintaan di malam sebelumnya dong. Bu, bangun Bu. Ayo Bu, ayamnya sudah aku potong. Ayo yuk masak buat sahur aku, ibu sama anak sama kamu juga sekalian yuk, kata Pak Ardiansyah ya kan. Nah tapi Ibu Endang ini nggak mau dengan alasan dia kelelahan, udah capek badannya, fisiknya ngurus rumah seharian. Nah tapi karena Pak Ardiansyah ini ngotot pengen si Bu Endang yang masak makanannya karena dia mau istrinya yang masak untuk dia pun mencoba lagi untuk membangunkan istrinya sekali lagi ya kan. Ayolah Bu, bangunlah Bu, masak sebentar aja, masa ayamnya sudah tuh potong tuh itu ya kan. Tapi Bu Endang tetap gak mau. Dia tetap kayak, aduh udahlah Pak, aku nih capek, kamu tuh kok jadi suami tuh gak ngerti banget gitu loh. Katanya kayak gitu kan. Tapi kita tunggu stop, kenapa jadi Jawa Tasya? Ini Lampung kenapa jadi Jawa? Pokoknya gitu ya intinya ya. Nah karena istrinya ini tetap gak mau bangun dan tetap tidak mau menuruti perintahnya untuk memasak ayam yang padahal sudah dia potong di malam yang sebelumnya itu, Ardiansyah pun emosi ya kan, dia pun marah dan langsung mengambil golok dari dapur dan pergi ke halaman belakang langsung memotong-motong tanaman atau segala pohon yang ada di kebun belakang ya kan. Nah mendengar keributan itu, sang ibu dari Ardiansyah yang kebetulan juga tinggal di situ, seperti yang aku bilang di awal, kebangun dong. Dia ngeliat kan itu anaknya kenapa marah-marah, ada apa gitu loh, kenapa anaknya tuh pas jam-jam dini hari begini marah-marah sambil nyayat-nyayatin pohon tuh kenapa gitu loh. Nah ketika dia tahu alasannya karena nyuruh istrinya masak ayam dan segala macem, dan si ibunya Ardiansyah ini mungkin tahu temperamental anaknya gimana, dia pun memutuskan untuk langsung membackup menantunya dan memasak ayam yang sudah dipotong anaknya tadi di dapur ya kan. Baik nih mertua begini nih ya kan, atau karena dia takut anaknya jadi menyeramkan kali ya, jadi ibunya langsung gercep menggantikan menantunya yang tidak mau bangun ini gitu loh. Nah terus beberapa saat kemudian Endang juga sebenarnya bangun karena dia ngedenger kan suara amukan suaminya dan bunyi berisik di kebun belakang. Nah Endang yang terbangun itu melihat nih si ibu mertua udah selesai masak ya kan, bantu menyajikan di meja dan memutuskan untuk segera memanggil suaminya dengan harapan emosi suaminya akan cepat mereda karena sudah dimasakin ayamnya gitu kan. Nah Endang jugu-jugu nih datang ke kebun belakang manggil suaminya, mas sudah mas, yuk sudah mas, aku minta maaf ya sudah, sekarang kita makan yuk, kita sahur, itu ayamnya sudah jadi. Tapi karena si Ardiansyah ini sudah sangat emosi ya kan, dia udah berapi-api banget, jadi dia tidak peduli dengan apa yang disampaikan istrinya ini. Ardiansyah pun memutuskan untuk mengejar istrinya dengan golok di tangannya, dan karena Endang takut dikejar suaminya dalam keadaan emosi yang sangat-sangat tinggi itu, dia pun lari ya kan. Tapi menghindarnya sang istri tidak membuat Ardiansyah menyerah. Dia terus saja mengejar Endang sekuat tenaga dengan emosinya yang sudah sangat-sangat menyeramkan ini. Dan ketika Endang dapat nih Endang sama dia pun langsung melayangkan golok itu ke Endang, mencabik-cabik tubuhnya Endang kayak digolok istrinya, woi. Kayak satu gila banget kan ya nggak sih, kayak dia ngegorok istrinya loh, dia melayangkan golok yang tajam minta ampun ini ke seluruh badan istrinya dan berakhir dengan gorokan di leher sang istri, dimana pada saat itu juga Endang
harus kehilangan nyawanya di tangan suaminya sendiri. Karena mendengar keributan dan teriakan yang sangat mengenaskan dari menantunya, sang mertua yang adalah ibu dari Ardiansyah ini pun yang bernama Aminah berusia 60 tahun, aku lupa bilang tadi ya di awal, itu langsung keluar rumah ke kebun belakang melihat kondisi menantunya yang sudah sangat menyeramkan dengan bersimbah darah yang udah banyak banget, langsung berteriak memanggil seluruh warga untuk datang menolong menantunya. Dan mereka pun ramai-ramai datang nih ya, datang ke sana, dan mereka mendapati Ardiansyah ini masih menikmati dengan menyiksa istrinya dengan golok itu. Jadi mereka nih, orang-orang warga-warga di sana pun langsung menarik tubuh Ardiansyah sekeras tenaga dari istrinya Endang dengan harapan supaya Endang ini masih punya harapan hidup. Tapi kenyataannya Endang sudah tidak dapat ditolong lagi, dia sudah meninggal dunia akibat seluruh luka bacokan yang ada di tubuhnya karena ulah suaminya. Capek banget ya Allah baca berita kayak gini nih. Kenapa sih makin hari berita pembunuhan makin tidak masuk akal? Maksudnya alasannya itu loh kayak hah? Ya kan? Terus seluruh warga di sana langsung melaporkan pelaku ke Polsek Gedang Tataan dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan serta ditangkap pastinya. Terus ketika ditangkap sama kepolisian sana, mereka pun ingin dong tahu, menanyakan ya kan motifnya. Ya gimana nggak kaget itu polisi-polisi di sana ketika mempertanyakan, mohon maaf Bapak, kenapa Anda melakukan hal sekeji itu terhadap istri Anda? Apa yang telah dilakukan istri Anda sampai Anda setega itu menghilangkan nyawanya, Pak? Ya dong, pasti ditanyakan motifnya apa, ya toh? Motifnya apa sampai kamu tuh keji banget begitu sama istri kamu tuh kenapa? Terus pas polisi-polisi di sana dengar kayak motifnya karena istri saya nggak mau masakin saya sahur, Pak. Jadi saya bun-bun dia. Kayak woi, kayak gak bisa alasannya, kayak tidak ada yang menormalisasi pembunuhan ya dengan alasan apapun. Apalagi ini alasannya permisi gitu kan. Ya Allah. Terus harapan kita adalah si tersangka atau Ardiansyah ini dipenjara ya dong, at least hukuman mati atau penjara seumur hidup ya kan. Tapi ternyata nggak bisa kemungkinan besar karena Ardiansyah ini pernah masuk rumah sakit jiwa dan dia memiliki gangguan jiwa dari tahun 2017. Dan seperti kebanyakan kasus lainnya di mana tersangkanya menderita gangguan jiwa, gangguan mental dan sebagainya, mereka tidak dipenjara melainkan dimasukkan ke pusat rehabilitasi, rumah sakit jiwa atau lainnya. Ya kan? Sementara untuk mayat ataupun jasad Endang sendiri dibawa ke rumah sakit umum Lampung dan diotopsi serta dimakamkan dengan layak. Kayak aku, astaga ya Allah. Kenapa sih? Kenapa dengan orang-orang di dunia ini, dengan di muka bumi ini lama-lama kayak banyak banget kasus yang mereka ngilangin nyawa orang, kayak ngilangin nyawa orang tuh kayak mainan ya zaman sekarang. Kayak nyawa orang tuh tidak seberharga itu menurut orang-orang ini atau gimana sih? Gampang banget ngilanginnya, kayak nggak ada rasa bersalah, tidak ada rasa beban berat ketika melakukannya atau apapun itu. Menurut kalian gimana sama kasusnya? Udah naik tensinya, naik darahnya? Aku udah aku pas baca pertama kali ya, pas ngeriset kasus ini tuh kayak yang hah gitu, kayak cuman karena ini doang kamu bunuh istri kamu. Orang yang harusnya mencintai kamu, malah kayak istrinya kan pasti berharap semua suami-suami mereka itu mencintai mereka toh, ya dong, ya kan? Tapi dia malah metong di tangan suaminya sendiri. Gimana menurut kalian kasus kali ini? Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Komen-komen di bawah untuk ide dan saran-saran video lainnya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Intinya, tahu dari kasus ini apa? Jangan mudah terpancing emosi. Jangan jadi orang yang temperamen, karena emosi itu tidak akan berujung baik. Semua itu kalau tidak menyakiti orang secara hati, kamu akan menyakitinya secara fisik.
Remember that one guys. Bye bye. Assalamualaikum.